Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari konten biasanya. Kali ini kami akan mengulas apa yang terjadi pada episode 997 mendatang yang telah kami simpulkan dari manga chapter 988. Nah, judul untuk episode ini adalah pertarungan di bawah bulan purnama sang pengamuk sulung. Artinya cerita dalam episode ini akan sedikit mengacu kepada Sukuming yang berubah ke wujud sulungnya atau bisa juga disebut wujud buasnya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut pembahasan One Piece episode 997 versi Efek Anime. Episode sebelumnya 9 pendekar sarung pedang merah telah menuntaskan balas dendam setelah 2 tahun lamanya. Yang mana dendam tersebut menghasilkan daya serangan yang sangat ciamik. Kenapa demikian? Tekad dan semangatnya itu mengumpul menjadi satu kekuatan yang bernama Ryu. Yang tak lain Oden dulunya melukai tubuh dari Kaido dengan kekuatan tersebut. Kaido yang menerima serangan itu pun sangat terkejut membayangkannya. Lantaran ia serasa melawan Oden kembali. Walau saat itu luka tusukan tersebut tidak bisa membuatnya mati. Namun yang membuatnya terkejut bukan itu. Tetapi ia sangat terkejut dengan mereka yang telah beraliansi dengan bajak laut. Meski telah dihina seperti itu, Kinemon menghina balik dengan berkata kalau Luffy adalah kelompok yang berbeda. Dan nantinya juga, Luffy adalah sosok yang akan berdiri di posisi yang tinggi dari lainnya yaitu menjadi Raja Bajak Laut. Setelah mendengar hal itu, Kaido yang sangat marah langsung masuk ke bentuk naganya sambil berkata kepada para anak buahnya untuk mengambil senjata mereka. Lantaran di sini akan diadakan pertarungan besar-besaran. Yap, benar sekali. Di dalam Queen sangat terkejut dengan apa yang terjadi dalam pesta besar ini. Bagaimana tidak, semua samurai dan pemberontak telah berada di dalam sini dengan jumlah yang sangat banyak. Yang membuat Queen terkejut di sini ada banyak orang terkenal yaitu Law dan Prospero bersama dengan Marco berada di pintu depan. Bisa diartikan kalau semua orang penting telah berkumpul di satu tempat. Kembali berfokus dari sisi Kinemon dan lainnya yang masih memegang erat Kaido sampai ke atas. Yang mana waktu itu juga Luffy berkata kepada Kinemon kalau dirinya akan menyusulnya nanti. Seperti yang diketahui, Kaido membawa Akazaya 9 ke tempat yang sangat luas yang berada di atas kuil ini. Alasannya sudah pasti, ia ingin membuat kejadian yang sama seperti dulu walau Oden telah tiada. Dalam kondisi seperti itu, Kinemon dan lainnya tidak gentar sekalipun meski diancam seperti itu. Malah Nekomamushi sangat senang bisa berada di atas sini. Beralasan kalau saat ini ia berada dalam kondisi yang sangat baik. Ditambah dengan bulan purnama yang sangat cerah. Yang mengartikan, awal pertarungan ini langsung diawali dengan kekuatan andalan dari Sukuming. Mengerikannya lagi, bukan hanya Neko dan Inu saja yang akan berubah. Namun para kesatria lainnya juga akan masuk dalam mode sulungnya. Sebelum masuk mode tersebut, Jack yang baru datang langsung menghentikan mereka. Jelas saja ini adalah urusannya yang belum selesai. Melihat hal itu, Inu dan Neko merasa sangat marah mendengar Jack yang berkata demikian. Tapi yang paling marah di sini adalah Raizo. Raizo yang sangat marah mengatakan dengan lantang kalau ialah orang yang dicarinya selama ini. Sekaligus berkata kalau ia akan membalaskan dendam dari Zo dengan mengorbankan nyawanya apapun yang terjadi. Lalu tak lama kemudian para kesatria Sukuming sudah mulai berubah ke wujud sulungnya. Tentu saja melihat hal tersebut Jack tidak diam saja. Lalu ia pun meminta semua prajurit termasuk Numbers untuk melawan mereka semua. Nah, sebelum lanjut, Numbers adalah salah satu kelompok terkuat yang dimiliki oleh Kaido. Kenapa Jack mengerahkan seluruh pasukannya? Karena ia tahu jika Sukuming telah masuk dalam wujud itu, kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat. Terlepas dari itu semua, yang diincar oleh Jack adalah batas dari model tersebut. Tujuannya sudah jelas, kalau wujud tersebut hanya sementara. Dengan begitu pula, pertarungan pertama pun terjadi dengan sangat sengit dan mendebarkan. Di lantai bawah semua yang melihat itu menjadi bersemangat. Berbeda dengan King dan Queen yang masih selalu berselisih pendapat. Di kala pertengkaran itu, Shinobu yang sebelumnya mengendap-endap akhirnya bisa sampai ke tempat dari Momo tanpa ketahuan. Sayangnya nasib berkata buruk.
Di mana saat sebelum selesai mematahkan rantai yang mengekang Momo, King menyadari keberadaannya dan langsung memukulnya dengan kuat sampai terjatuh ke bawah. Untungnya meski menerima luka tersebut, Shinobu bisa bertindak dengan cepat sambil terbang. Sedangkan dalam sisi dari King yang tak mau rencana dari Kaido tidak berjalan sesuai rencana, langsung berniat untuk mengeksekusi Momo sekarang juga. Mengingat jika sang pemimpin telah mati, maka semangat juang dari samurai akan terhenti. Sayang sekali saat mau melakukan hal itu, tiba-tiba ia diserang oleh sesuatu yang sangat kuat dan tak terlihat. Ternyatanya itu adalah ulah dari Sanji yang memakai baju red suit-nya. Dengan begitu pula, ia memberikan Momo kepada Shinobu untuk dibawa ke tempat yang aman. Buruknya di situ Sanji yang sedikit lengah langsung tersundul oleh paruh lancip dari King yang sangat kuat. Dikatakan paruhnya itu bisa membelah tubuh dari manusia. Nyatanya malah sebaliknya yang terjadi, di mana Sanji terlihat baik-baik saja walau sedikit kesakitan. Namun mengejutkannya, paruh burung dari King bengkok setelah menyerang Sanji. Berarti kan benar kalau red suit dari Sanji ini terbukti sangat ampuh sampai membuat King seperti itu. Awalnya Luffy yang melihat itu sangat terkejut, karena serangan itu benar-benar kuat. Tapi setelah melihat hasil dari serangan itu, ia sangat senang kalau saat ini Sanji sudah semakin kuat lagi. Sekarang giliran dari Luffy yang akan bertindak untuk melawan Big Mom. Namun sebelum itu ia meminta Yamato untuk pergi mengamankan Momo bersama dengan Shinobu. Tentunya Yamato tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Luffy. Namun karena ia adalah Oden, ia harus mengutamakan keselamatan dari Momo. Jadi yang ia lakukan sekarang adalah membantu Shinobu dan membawa Momo ke tempat yang aman. Sedangkan dalam sudut Big Mom mulai murka dengan melihat situasi yang terjadi. Ia langsung mengeluarkan kekuatan andalannya yaitu Ikoku untuk menghabisi Luffy. Apa daya serangannya meleset dan tidak bisa mengenainya. Alasannya sudah pasti, kalau Kenbunshoku Haki dari Luffy sudah meningkat dengan pesat setelah bertarung dengan Katakuri. Kemudian untuk mempermudah gerakannya, Big Mom memanggil Zeus untuk ikut bertarung. Tidak beruntungnya Zeus dicuri oleh Nami yang sebelumnya bisa lepas dari kekangan Homi sebelumnya. Sayangnya pelarian dari Nami berakhir dengan kegagalan, dikarenakan Zeus diambil paksa oleh Big Mom. Jadinya sekarang Nami diambang kematian. Alasannya sudah pasti, jika terkena serangan itu maka ia akan mati di sini. Tak jauh dari sana Franky yang mengendarai motor dengan Brock langsung bergegas untuk menyelamatkan Nami. Nah, cara yang mereka gunakan sangatlah epik. Bagaimana tidak, Franky menabrak kepala Big Mom dengan motornya itu. Bukan hanya itu saja, tetapi Brock juga berhasil membelah Zeus menjadi dua untuk kedua kalinya. Dengan adanya hal ini, Nami bisa terselamatkan. Mungkin itulah akhir scene dari episode One Piece ke-997 mendatang. Berikutnya pasti akan lebih menegangkan lagi. Lantaran di atas ada pertarungan yang sangat besar antara suku Ming dan Jack. Tentunya dalam sudut lainnya juga akan semakin menarik. Yakni Luffy juga akan menuju ke atas untuk membantu Kinemon. Sementara dalam sudut dari Franky juga akan menemui hambatan yang cukup berat. Lantaran selanjutnya mereka juga akan berhadapan dengan Big Mom secara langsung. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.